aku juga jadi penasaran kenapa sih mungkin semuanya ya, nggak cewek nggak cowok tuh lebih attracted sama seseorang yang Bad boy. nggak, aku mau bilang bad boy tapi kayaknya Ada seakan problemnya kayak ada ya? problemnya gitu. Ada problemnya. Kayak mereka tuh nggak bisa ngelihat cowok yang baik-baik, bahkan ada istilah kayak aduh kamu terlalu baik buat aku. Kalau kita ngomongin realistisnya, sebenarnya tidak. Oh enggak ya. Cuma yang keangkat beritanya Begitu. biasanya yang begitu. Kalaupun tadi ada nih orang-orang yang tertarik dengan kayak gitu, pasti mereka punya reasoningnya sendiri. Seseorang yang dengan rescue fantasy yang tinggi, apakah berkaitan erat dengan empati dia yang tinggi juga? Kemungkinan iya. Aku juga ngerasa sih dulu aku tuh sangat empat sampai sekarang ya. Dulu tuh kalau ada temen aku yang curhat ke aku ya, aku tuh mikirin banget, gue kenapa sih gitu kan. Berarti kan the problem is me Yes. sebenarnya Iya, gitu. iya. Sekarang aku jadinya kalau dicurhatin orang ya udah aku udah bisa melepaskan. No, this is not my problem to solve. Kalau Kak Shanas itu titik di mana ngerasa kayak ini kayaknya udah nggak bisa berubah, itu kapan sih? Aku sih ngerasanya waktu Oke, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Kalian penasaran sama kesehatan mental? Yuk cari tahu bareng-bareng di podcast Ruang Tunggu. Karena di podcast Ruang Tunggu, kita tuh nggak cuma menunggu, tapi juga mencari tahu. Asik. Yuk, mulai syuting dulu. Udah siap semuanya? Siap. And action. Yang ini tuh adalah part 2. Jadi kalau kalian masih mau nonton part 1-nya, kalian bisa lihat dulu di episode yang sebelum ini. Bintang tamunya masih sama. Ada narasumber abadi kita Dr. Andreas Kurniawan dan narasumber kita Kak Shanas. ada yang abadi, ada yang sementara ya. Kalau ini abadi nggak mau diganti katanya. Kali-kali 3 periode. Ya astagfirullah. Maksudnya 3 periode 3 season sudah nih masuk periode keempat, season keempat dan seterusnya 5, 6, 7 moga-moga gitu. Amin. Ya. Terus Jangan berjalan salah ya. paham dong. Yes, biar podcast ini terus berjalan, jangan lupa di subscribe dan dinyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan terus tentang podcast ini. Jadi bisa terus nih menjabat bapak narasumber gini. Ambisius sekali ya. Betul sekali. Buat kalian yang belum sempat nonton yang part 1 itu, kalian kita kenalan sedikit dulu deh sama Kak Shanas dan kenapa Kak Shanas diundang hari ini. Setelah aku baca bukunya Kak Shanas itu banyak banget refleksi tentang relationship gitu. Nah ini ada 2 bukunya. Bisa kalian beli di toko buku kesayangan kalian yaitu Gramedia. Jelas dong, kesayangan harus Gramedia, bener gak sih? Benar. Nah, bukunya itu kebanyakan menceritakan tentang relationship pada saat kita sudah dewasa. Yang mana kan sebenarnya beda ya sama cinta monyet gitu, suatu waktu kita remaja. Dan itu juga proses refleksi ketika relationship itu ada dan ketika berpisah seperti apa. Kalau misalnya kita relationship, kita biasanya memaksa untuk bertahan karena kita merasa I can fix my partner. I can fix him, I can fix her gitu. Pasti gak sih kalau misalnya waktu Kak Shanas mulai relationship gitu, apalagi setelah relationshipnya lama banget, itu tuh ada perasaan kayaknya dia bisa berubah deh. Ada gak sih? Terus kalau misalnya itu kenapa sih manusia itu cenderung pingin menyelamatkan seseorang? Jadi kenapa kita ada keinginan untuk mau menyelamatkan Iya. orang? Karena menyenangkan. Oh iya Oke. ya, menjadi superhero tuh Hero. menyenangkan Yo, kan ya. Savior bener dong. Dan kita complex. pernah ngerasain dah kalau Saviors, kita ngebantu teman, kita bawain sesuatu, kita berikan sesuatu, ketika melihat dia memunculkan wajah yang berubah, yang happy, kan kita merasa senang juga ya. Benar. Itu reward system di otak itu aktif. Bagi orang lain yang nggak merasakan, kan akan mikir, ngapain sih kamu ngasih itu ke dia, ngapain sih kamu nganterin dia ke situ, kan kamu capek. Karena kita yang melihat, yang nggak mengalami, cuma merasa capeknya doang. Tapi bagi orang yang ngebantu, reward system aktif. Dan reward system itu kan memberikan sinyal ke diri kita bahwa ini bagus, ini menyenangkan, yuk kita ulangi lagi. Sayangnya beberapa orang nggak bisa ngerem. Gitu kan. Jadi akibatnya adalah ketika dia sudah ngebantu ini, dia nggak ada perasaan cukupnya. Terus-terusan tuh dia ngebantu terus. Dan yang gawatnya gimana kalau orang yang dibantu ini nggak bertanggung jawab. Antara dia jadi nggak mau berkembang sendiri atau dia malah memanipulasi itu. Itulah yang kita mulai menyadari kayaknya kamu harus berhenti deh untuk mencoba membantu atau memperbaiki dia. Gitu. Jadi kita perlu bedakan kapan nih ngebantu itu boleh, kapan kita bisa tanda kutip memperbaiki, dan kapan yang udah nih this is not my problem anymore. Menarik. Kalau Kak Shanas itu titik di mana ngerasa kayak ini kayaknya udah nggak bisa berubah. Itu kapan sih? Nggak, ini udah gue pasar aja udah kayaknya nggak bisa berubah deh gitu. Bohwat gitu.
Iya itu ya, kembali ke aku sih ngerasanya waktu aku membantu diri aku sendiri setiap kali gitu ya, kembali aku selalu ngerasa aku work in progress, banyak banget hal yang belum aku, kuasai, belum aku ketahui dan aku perlu untuk cari tahu terus gitu ya, aku tuh nggak perfect sama sekali gitu, jauh banget dari kata perfect gitu, tapi ketika memiliki pasangan yang saat itu aku ngerasa nggak mau dibantu, Mhm. itu, Hmm. ya udah menurut aku gitu. Karena, ya bukannya aku mau bilang, apa ya, jelek tentang dia, cuman saat itu mungkin juga dia di dalam kondisi yang belum sadar kalau dia perlu bantuan gitu. Mhm. Jadi, aku sangat-sangat sekarang menyadari kalau kita nggak bisa membantu orang yang nggak mau dibantu gitu. Oke. Mhm. Jadi kita hanya bisa membantu orang yang oke gitu, willing untuk menerima juga kan bantuan kita dan, Mhm. aku saat itu cuma bisa membantu sampai sampai situ dan, buat aku, setelah itu udah gitu. Mhm. Karena Mhm. kalau enggak kayak gini loh, ya, ngomongin analogi, memakai oksigen di pesawat ya gitu, Ya, kalau Mhm. heeh. kita nggak membantu diri kita dulu gitu kan, kita bisa kenapa-napa juga gitu kan. Ah, Lebih iya baik iya kita iya membantu iya diri iya kita iya. dulu gitu, aku sih ngerasanya gitu. Kalau enggak, takutnya nanti akunya ikutan, tenggelam gitu. Mhm. Pertanyaan selanjutnya, tadi gimana sih kalau misalnya ngebedain ketika ini tuh adalah, kita bisa ngebantu dia Mmm. dan ini adalah sesuatu yang emang perlu dibantu, sampai tahap di mana kayak, "Ini kayaknya lu, memanfaatkan gue deh atau memanipulasi gue deh," gitu. Mhm. Kita kenalan sama satu istilah, codependency. Wah, ini Mhm. istilah yang banyak beredar di sosial media nih ya, cuma mungkin kita mendengarkan tanpa memahami sebenarnya ini apa sih. Mhm Kita bedah dulu dari dependency. mhm Dependency berarti kan kita bergantung sama orang atau orang bergantung sama kita. Contoh, ibu dengan anak misalnya, ya bisa dibilang anak pasti dependen sama ibunya karena kan belum mandiri Betul, gitu. mhm mhm, Nah, kalau codependency ini menarik karena ada orang yang mungkin bergantung sama kita, mhm. tapi kita pun juga bergantung sama dia untuk mhm dia bergantung sama kita. Aneh ya? Jadi kayak mmm, misalnya aku butuh untuk aku ngebantu dia mhm, supaya aku merasa, "Oh, aku orang yang baik." mmm, Oh, iya Begitu. iya Dia iya butuh iya. dibantu, dia butuh minjem uang dari kita ngasih, dan kita pun juga butuh dia untuk, "Tuh kan bener aku orang baik." Akibatnya Ah, jadinya susah buat lepas karena jadi saling membutuhkan nih. Yang satu iya, butuh bantuan mungkin dengan kata-kata, mungkin butuh bantuan finansial, mungkin butuh bantuan waktu, mhm, tapi kita pun juga butuh validasi sebenarnya dari dia. mhm mhm mhm, oke. Nah, ketika terjadi codependency ini, susah banget buat lepas. Kenapa? iya, Karena kita pun bergantung sama dia. Kalau seandainya Mmm, tiba-tiba tadi, "Udah deh aku nggak mau bantuin dia lagi," harusnya beres. Tapi bagi orang yang codependency, dia akan jadi mempertanyakan, "Aku orang jahat dong." Karena iya. apa buktinya aku orang baik? Selama ini mhm, bukti aku orang baik adalah aku membantu dia dan dia senang dengan itu. Walaupun sebenarnya capek banget. Banget. Tapi reward sistemnya aktif. mmm, Bagi orang Oh, luar, capek, menderita, bagi dia nih, oh ini bukti bahwa aku adalah orang baik. Itu yang membuat dia jadi people pleaser, bisa ngebantu orang bener, sampai di luar dari kapasitasnya. mhm Dan oke. bagi dia nggak masuk akal untuk kita bilang, ya udah nggak usah bantu. Seolah-olah kayak kita bilang, kamu nggak boleh merasa senang. Nah mhm ini yang mhm perlu untuk direparasi tuh, tentang konsep codependensinya itu. Nah, mhm, kalau kita mencoba untuk refleksikan, sebenarnya batasannya tuh cukup jelas kok, gampang. Mhm. Biasanya aku melatih untuk bayangkan terjadi pada orang lain. Mereka terjadi pada temenmu, adikmu melakukan seperti gini. Menurutmu berlebihan nggak sih bantuinnya? Ketika kita Oh, berjarak dari situ ya, mereka tuh jadi bisa paham. Misalnya, mmm, ya nih pasanganku terlibat, misalnya dia lagi ini ngutang terus, misalnya ada pinjol. Ya udah aku bantuin deh, kasihan cuma aku yang bisa bantuin dia. mhm, Kan dia merasa bahwa tadi dia butuh peran jadi orang baik iya, itu. mhm, Kita coba biasa latihkan, anggaplah ini terjadi pada adikmu, mhm, pada anakmu bahkan, atau iya, ini terjadi pada temanmu yang sangat kamu cintai. Ini mereka cerita, "Kak atau Mah nih, pasanganku nih mau minjem uang, kasihan dia nih." Nah, menurutmu itu membantunya masih wajar atau ini udah kelebihan nih? Gitu. iya, mmm. hmm, mhm mhm, Kalau dari pengalaman pribadi Kak Shanas, mhm kapan sih kayak nyadar kalau misalnya kalaupun dia ini udah berubah menjadi kontrol atau yang kayak tadi codependency Codependency. tersebut gitu, mhm. dan itu udah berlebihan? Jujur aku sebenarnya nggak terlalu merasa begitu ya, maksudnya, aku malah justru waktu itu ngerasa, ya kalau bukan aku siapa lagi yang ngebantu Mhm. dia, lebih ke itu, Ah, gitu ya. Tapi, paham banget tuh tadi Dokter Andreas ngomong kayak gitu karena
at the end aku tuh melepaskan itu, aku juga dulu ada people pleasing-nya banget gitu. Dan aku ngelepasin itu sebenarnya caranya agak keluar banget nih ya dari ngomongin psikologis, aku lebih pendekatannya lebih ke spiritual gitu. Karena apa? Karena di dalam ajaran meditasi yang aku yakini, yang aku saat ini dalami gitu, kita harus melakukan good deed itu for the goodness of the universe aja. Bukan untuk diri Oh. kita. Kalau misalnya ngomongin codependency tadi kan berarti at the end karena kita yang mau kan. Tapi kalau kita bicara mengenai hukum semesta, kita harus melakukan kebaikan ya karena semesta membutuhkan kebaikan dan udah pasti gitu, udah harus gitu. Bukan tentang kita lagi karena kita tuh nothing gitu kan dibilangnya gitu. Kita tuh hanya satu fragmen dari kehidupan gitu. Jadi untuk aku sih melepaskan itu akhirnya pendekatannya dari sisi itu ya. Dan aku ngerasa nggak ada yang perlu aku lakukan untuk mengubah dia. Dan ya udah gitu. Menurut aku akhirnya aku membiarkan hubungannya berjalan sebagaimana mestinya. Memang kalau misalnya harus diakhiri. Kalau enggak, kalau tidak ada kerjasama lagi ya, tadi aku bilang itu kayaknya sulit gitu. Aku mau nanya dong kalau gitu, penasaran. Apakah seseorang yang sering merescue itu akan bisa menjadi seseorang yang apa ya, kayak dia jadi pasifnya atau yang jadi aktif, ataupun bisa kebalikannya, seseorang yang awalnya jadi pasifnya menjadi aktif rescuer? Oke. Ini aku kebayang mungkin nyenggol dikit tentang buku Semangka tuh ngomongin tentang konsep narasi. Hmm. Cerita kan, jadi kita punya cerita dalam hidup kita. Dan dalam cerita itu ada tokohnya. Mm-mm. Kadang-kadang kita menempatkan posisi kita sebagai rescuer. Mm-mm. Oke. Dalam suatu konflik itu, ini ada namanya istilah segitiga Karpman. Jadi selalu ada rescuer, ada victim, sama ada perpetrator. Jadi dalam suatu drama itu ada korban, ada pelaku, dan ada penyelamat. Nah, kita mungkin bisa jadi korban, bisa jadi pelaku, bisa jadi penyelamat. Tapi beberapa orang tadi jadi terlalu kaku menempatkan posisinya, aku harus jadi penyelamat. Menjadi penyelamat nggak salah. Tapi ketika dia bilang, aku harus jadi penyelamat. Dan dia harus selamat, dia harus berubah. Kata-kata harusnya mungkin jadi menderita. Ada yang namanya rescue fantasy. Itu dulu pun rescue fantasy kalau di pendidikan kami tuh sangat diingatkan sekali oleh guru-guru kami, hati-hati Andreas jangan jadi rescue fantasy. Karena kan kami profesi dokter nolong orang ya. Malah diingatkan jangan terlalu pengen nolong si satu orang spesifik ini. Karena jadinya nggak realistis. Iya, bener. Gimana kalau orang ini memang kondisi sakitnya berat, nggak ada obat yang mungkin tersedia untuk menolong dia, terus aku mikir enggak kok bisa, kita pasti bisa untuk nabung sekolah bawa ke luar negeri gitu, berobatin ke luar negeri. Itu jadinya entar ini terlalu berlebihan. Kenapa itu berbahaya? Kalau masih gagal juga, hancurnya bakal hancur banget. Nah, jadi itu yang akhirnya jadi peganganku juga ketika ngomong sama pasien-pasien, boleh ngebantu orang tapi hati-hati ketika jadi rescue fantasy. Ketika ada kata harus di situ, aku harus menolong, dia harus berubah, dia harus mau ditolong. Gitu. Iya, Jadi cara berjaraknya begitu untuk kamu mau nolong dia atau kata Shanas ya, mau nolong dia atau mau membuktikan bahwa kamu orang baik gitu. Menarik. Kalau misalnya tadi ya, kerjasama itu kan berarti hubungannya sudah nggak setara lagi. Heeh. Satu sisi di mana pada saat itu pengalaman Kak Shana tuh ngerasa ketika kerjasama udah nggak setara lagi itu, notice-nya di mana sih gitu? Oh, iya Kak, aku sadarnya waktu aku ngerasa sendiri ya. Jadi gini, kalau menurut aku sebenarnya aku tidak mencari kesetaraan di dalam relationship karena menurut aku semua balance itu beda-beda tuh. Kita memang harus adaptable gitu ya. Memang mungkin di dalam urusan rumah tangga mungkin aku yang lebih dominan gitu, mungkin ada di urusan pendidikan dia yang lebih dominan gitu. Aku yakin semua orang punya adaptability-nya mereka masing-masing sebenarnya gitu. Jadi kenapa aku ngerasa sendiri, karena aku ngerasa emotionally nih, misalnya aku ngerasa aku harus ngeberesin sendiri. Financially kalau aku kena problem, aku beresin sendiri. Banyak masalah di dalam keluarga, di dalam relationship aku saat itu yang aku akhirnya selesaikan semuanya sendiri gitu. Dan ya itu akhirnya aku bilang aku merasa neglected di dalam hubungan ini, tapi memang ya ini semua kembali ya, aku sangat percaya kalau emang udah
saatnya, ya udah saatnya gitu kan. Pas aku memang bilang ke dia, dia bersikeras mau berubah, bersikeras, dia menyadari saat itu. Eh tapi buat aku saat aku ngomong ternyata aku udah kelar. Mmm. Perempuan sering gitu, Oh, iya kan? iya 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 Kita iya itu iya iya iya. memutuskan ketika kita udah kelarin sendiri mungkin, 3 tahun, 2 tahun sebelumnya gitu. Mhm. Kita udah kepikiran itu 2, 3 tahun sebelumnya, tapi kita tidak ngomong sampai kita bener-bener udah gitu kan. Dan Iya, ketika aku bilang udah, there's no turning back iya. ternyata Karena udah gitu. bulat banget Udah Udah bulet bulat banget. keputusan itu. banget dan Mhm. mustinya pas aku bilang dari dulu tuh, harusnya lebih di-picked up gitu loh si sinyal-sinyal ini gitu. Tapi kan Mhm. memang akunya juga mungkin belum bisa menjelaskan dengan komunikasi yang baik gitu. Dianya juga tidak sensitif enough untuk pick up those signals Mmm. gitu. Jadi ya inilah yang terjadi. Cuma menurut aku ya itu karena aku ngerasa bener-bener sendirian dan udah nggak bisa tuh kalau semua dipertahankan sendirian. Letih banget ya, Iya habis iya iya iya. habis, semuanya habis, secara emosi aku habis, secara semuanya letih sekali saat itu. Mhm. Bener. Nah, aku juga jadi penasaran kenapa sih kalau misalnya nggak tahu sih, mungkin semuanya ya, nggak cewek nggak cowok, tuh lebih attracted sama seseorang yang Bad boy. nggak aku mau bilang bad boy tapi kayaknya kayaknya ini ya, aku Mhm. sedang mencari kata yang kayaknya yang harus diperbaiki gitu. Mhm. Ada Seakan kayak ya problemnya ada ya? problemnya gitu. Ada Kayak problemnya. mereka tuh nggak bisa ngelihat cowok yang baik-baik, bahkan ada istilah kayak, "Aduh kamu terlalu baik buat aku." Iya. Iya kenapa gitu kalau manusia tuh cenderung pingin tantangan gitu. Oke. Kayak kalau misalnya seakan kalau berhasil benerin ini, weh gitu. Kalau kita ngomongin realistisnya sebenarnya tidak. Oh enggak ya? Cuma yang keangkat beritanya Begitu. biasanya yang begitu. Oh. Sama Oh. kayak begini, misalnya kita datang ke satu taman hiburan ya, kita ngeliat, kok ini ada sih orang-orang aneh yang maunya duduk di roller coaster, diobrak-abrik sana sini diputar-putar, kok orang pada berani sih? Nggak semua orang yang ke situ mau naik itu. Sebagian Mmm. besar cuma mau naik komedi putar doang gitu, Istana Ya Boneka, aman-aman. aman-aman aja. Cuma yang tadi, yang ini yang kelihatan. Iya. Dan dalam relationship pun akhirnya yang kelihatan oleh mata kita nih adalah, kok dia mau sih sama cowok seperti gitu? Jadi ada Ah. bias di situ. Nah, jadi pertama yang nggak semuanya. Nah, kalaupun tadi ada nih orang-orang yang tertarik dengan kayak gitu, pasti mereka punya reasoningnya sendiri. Yang sering memang antara ada mengingatkan akan sesuatu di masa lalu. Mmm. Entah ini mengingatkan akan sosok ayahnya, ibunya, Iya yang atau mungkin mantannya di Mhm. masa iya iya lalu. iya Dan dia iya jadi iya. ngerasa kayak, aku nggak bisa fix masa lalu, tapi yang sekarang aku bisa nih. Nah, Iya. tapi ini Ah. kembali ini asumsi kan ya. Mhm. Ada juga yang kadang-kadang tadi karena dia ngerasa kan ngebantu orang itu menyenangkan. Mhm. Jadi ini kayak suatu tanda kutip project besar bagi dia. Yang kalau Iya. berhasil ini pun akan membuat dia merasa aku orang baik. Mmm. Begitu. Nah, cuma masa tadi karena ini kan orang luar yang nggak bisa dikendalikan. Ah, iya. Yang seringkali terjadi malah dia frustrasi, dia jadi membandingkan dulu bisa kok aku mengubah si ini harusnya ini bisa juga. Orang ini merasa kenapa aku kayak dikendalikan. Jadinya nggak bisa jadi Iya. align deh. Dan ya itu cenderung melihat pasangan tuh berarti sebagai sebuah project ya? Sayangnya Mhm. demikian. Dan Mmm. kan nggak selalu hanya pasangan aja loh. Orang tua pun kadang-kadang kan memperlakukan anaknya jadi Iya. Iya kayak iya project, iya iya Bener. gitu bener, kan. sepakat kalau soal itu gitu. Kadang-kadang kan kayak melihat kayak mereka seakan tahu apa yang terbaik untuk orang Yes. tersebut. Dan Mhm. kadang itu bukan didasarkan kebencian. Ketika Mhm. seorang ibu bilang, nih anakku harus belajar piano, harus belajar biola, harus Mhm. ngeles matematika, harus ngeles bahasa Inggris. Itu kan didasarkan pada kebaikan, pada cinta. Iya. Tetapi mungkin melebihi boundaries yang Mhm. seharusnya. Gitu. Bener. Bener, sepakat sepakat soal itu. Aku jadi sangat-sangat berpikir reflektif banget tentang apa yang pernah terjadi di hidup aku dan Mhm. itu sebenarnya bentuk cinta, tapi Mhm. aku merasa itu sebagai kayak orang ini terlalu menjadikan aku sebuah project-nya Mhm. gitu. Atau mungkin para penunggu juga pernah merasa seperti itu, dijadikan project ataupun kayak Mmm. menjadikan seseorang sebagai project di mana kamu pengen membenarkan atau kayak meluruskan hidup seseorang, Mhm. korektif mungkin ya, Korektif. korektif Mhm. terhadap hidup seseorang gitu. Nah, ada nggak sih momen yang bisa dilakukan pas berhenti ngerasa harus, ini harus berubah, ini harus kayak harusnya nggak sendirian gitu. Mmm. Harusnya aku bisa, harusnya dia mau terlibat, harusnya itu kan pasti momen-momen itu pernah muncul dong hidup Kak Shanas, Mhm. kayak gitu-gitu. Dan seberapa lama momen itu muncul dan ketika momen itu muncul, apa sih yang dilakuin Kak Shanas?
Harusnya komunikasi ya Hmm. gitu, tapi kembali ya, sekarang aku ngelihat connection itu adalah sebuah berkat dari Tuhan gitu. Mm-mm. Ketika aku ngerasa aku terlalu memperjuangkan berarti connection-nya it wasn't meant to be menurut Oh, aku. menarik. Aku melihatnya begitu. Ketika Menarik, menarik, menarik. terlalu Terlalu memperjuangkan, memperjuangkan. dipaksakan soalnya Iya. gitu ya. Benar, benar. Baik itu romantic relationship, baik itu friendship ya. Ya. Aku ngerasanya seperti itu. Ketika memang gayung tidak bersambut nih, Hmm. udahlah Mm-mm. gitu. Berarti memang bukan saatnya buat mandi gitu. Hmm. Aku mikirnya gitu. Analoginya bagus nih. Aku seperti itu aja gitu sekarang. Karena aku dulu ngerasa aku sangat sering memperjuangkan untuk banyak hal. Baik itu romantic relationship ataupun friendship gitu. Aku adalah orang yang drop everything, ayo kita Iya. ketemu gitu kan. Dan aku sering banget yang nelfonin teman aku, ayo dong ketemu dong, gitu udah lama gak ketemu, gini gitu. Tapi at the end of the day kalau abis itu dia nolak gitu atau ada sesuatu yang terjadi, aku kok kayak ngerasa hancur banget ya gitu. Tapi, ya udah sekarang aku lepaskan semuanya dan aku berpendapat dan berpegang pada, ya itu ya, katanya you have to master the art of detachment gitu kan. Oh, Jadi ketika memang datang, ya it's meant for you gitu. Aku jadi lebih apresiatif akhirnya kepada koneksi yang aku miliki. Karena aku jadi tahu kapan koneksi itu bersambut gitu. Jadi aku nggak kita bermain nih gitu, bukan lagi cuman aku terus yang harus Iya, iya, nanya-nanya iya, ya iya, iya. kan. Jadi friendship pun aku begitu. Sekarang kalau misalnya orangnya, aduh sibuk nih aku gini-gini, oh ya udah, Iya. nggak apa-apa gitu. Jadi respect boundaries itu juga gitu. Mm-mm. Aku kepikiran lagi tadi pertanyaan kalau misalnya seseorang yang dengan rescue fantasy yang tinggi, apakah berkaitan erat dengan empati dia yang tinggi Hmm. juga? Kemungkinan iya. Ya, kebanyakan orang yang mau rescue fantasy pada dasarnya kan terlalu baik. Oke, jadi ada beberapa orang yang memang kadar empati terlalu besar sampai dia bukan cuma bisa membayangkan orang ini menderitanya gimana, dia bisa sekaligus merasakan rasa sakitnya itu. Nah, pada situasi gini aku akan mengajak untuk bikin jarak dengan cara mantra yang simple. It is a problem, but it is not my problem. Iya. Oh. Kita tetap mengakui ini masalah, tapi bukan masalah milikmu. Itu pun udah berat tuh bagi seorang orang dengan rescue fantasy, bagi seorang people pleaser karena enggak cuma aku yang bisa menolong dia. Disitulah kan kita refleksi dengan tiap kata yang kita sebutkan. Cuma aku. Emang lu sehebat apa? Sampai satu Iya, iya, bumi iya. cuma lu doang yang bisa begitu. Jadi dengan kita terus-terusan menampar diri sendiri kayak gitu, lama-lama kita jadi detach. Jadi Benar. masalahnya tetap ada, kita melihat tapi lebih clear karena kita nggak nempel, kita nggak memeluk itu. Ini yang Benar. memang sering perlu dilatihkan. Iya. Aku juga ngerasa sih dulu aku tuh sangat empat sampai sekarang ya. Cuman kan sekarang udah tahu cara meregulasi itu ya. Dulu tuh kalau ada temen aku yang curhat ke aku ya, aku tuh mikirin banget sampai kayak gimana cara bantuin dia gitu. Sampai aku nggak bisa tidur mikirin dia yang curhat tentang kisah cinta dia gitu yang aku kan nggak bisa ngubah pasangan dia juga ya Iya, gitu iya, temen terus? aku ini. Jadi aku tuh kayak mikirin banget sampai pada tahap gue kenapa sih gitu kan. Berarti kan the problem is me Yes, sebenarnya Iya, iya, gitu. iya. Sekarang aku jadinya kalau dicurhatin orang ya udah aku udah bisa melepaskan no this is not my problem to Iya. solve. Biarkan dia beresin ini sendiri gitu. Jadi kayaknya ya makin tua makin paham kalau itu adalah fantasi yang memang kita bikin sendiri tadi ya. Iya, Dan ternyata rescue fantasy ini tidak muncul cuman untuk ke pasangan sendiri, tapi melainkan ke teman juga Ke ya. temen, aku ke temen Ke sering temen, banget. ke temen, dan mungkin kalau misalnya ke orang tua atau ke kakak adik itu juga bisa muncul nggak sih? possible karena kan lagi temanya adalah I can fix him atau I can fix her. Hmm. Dalam hal ini jangan-jangan yang kita mau Atau I selamatkan can adalah fix them nggak sih? bisa Kayak sekelompok sekelompok orang. orang. Kadang yang kita mikir, aku mau menyelamatkan temanku dari pacarnya yang toksik. Kan kita mau fix bukan pacar yang toksik, tapi teman kita. Disitulah kadang kita jadi problem, kadang kita merasa sudut pandang kita paling benar. Bener. Dia salah, harusnya dia putusin. Belum tentu loh. Bener. Tugas kita cuma memberikan reminder, memberikan data-data, terus ya udah tugas dia adalah untuk mengolah data tersebut. Mungkin memang belum waktunya. Oke, kayak tadi yang Shanas bilang, mungkin emang butuh waktu bertahun-tahun sampai kita benar bulat keputusannya oke. Dan ketika kita sudah bulat itu, ya rasa penyesalan akan minimal, rasa bersalah akan minimal karena memang itu Bener. sudah waktunya. Kalau terlalu cepat dipaksakan, yang muncul, duh kayaknya aku terlalu cepat ngambil keputusan deh. Iya. Gitu. Aku mau nanya lagi, kalau misalnya si yang tadi ya, boundaries tuh
apa sih, kayak bisa bantu nggak sih kalau misalnya kita udah muncul nih kayak sifat-sifat kita rescue fantasy gitu kayak atau tadi savior complex gitu. Yes, oke. Membangun boundaries itu sangat-sangat membantu nggak sih? Pasti bikin boundaries itu sangat perlu. Ingat ya, boundaries adalah loving someone from a distance. Iya. Ah, Nah, bukan problem berarti dengan cut off kan? bukan. Nah, problem boundaries itu yang klasik terjadi adalah orang melanggar boundariesnya ke kita. Dia yang masuk. Ah, Dalam rescue fantasy kebalik, kita yang masuk Melanggar. melanggar boundaries orang lain. Begitu. itu bikin kita boleh dijawab sama siapa aja ya ini. Bikin kita jadi cenderung terlihat lebih dominance dibanding orang sekitar kita atau yang kita mau tolong. Bener nggak sih? Betul sih menurutku ya. Karena kita tanpa sadar kita memposisikan diri, namanya nge-fix kan, fix orang kan, kita memposisikan diri kita yang lebih-lebih itu. Kadang-kadang aku juga mengingatkan kepada pasienku, hati-hati loh, ini bentuk kesombongan. Kita merasa Bener. diri kita Ego. lebih, Iya kita sih, lebih bener. pinter, lebih ngerti, hati-hati loh, begitu. Bener. Benar menarik. Iya, menarik. apalagi kalau ngomongin relationship orang ya, kan yang tahu dia. Kita paling jago dong, jago pasti dong banget ke orang lain. Wah, kita paling ngerti gitu. Itu dia. Apalagi relationship selebriti ya. Wah, jago kita itu. Jago. Padahal kagak tahu di dalamnya kayak gimana. Iya, iya. Oke, menarik. Kalau gitu kita masuk aja kali ya. Kita harus ngapain sih? Masuk ke sesi Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Semangka aku. Nah, itu. Oke. Jadi kalau kita ngerasa nih pihak yang harus diselamatkan atau batasan apa yang kita bisa mulai untuk terapkan hari ini ke depannya itu kayak gimana sih? Kayak batasan-batasan yang apa yang bisa mulai diterapkan gitu. Batasan aku apa ya kalau dari aku tuh emang orang yang sangat introvert kan, jadi aku selalu bilang yaitu if you wanna love me from a distance juga. Kasih aku space yang besar, kasih aku space yang besar juga ya. sangat. Sekarang aku kayak punya teman ya mungkin cuma 2 atau 3 ya yang bisa aku bilang emang teman dekat aku, dan semua bisa menerima kalau aku bilang kayaknya gue lagi nggak bisa deh ketemu. Gue lagi pengen di rumah, gue lagi capek Yang gitu. jadi kepompong. Dan dan mereka adalah orang-orang yang bisa menerima itu. Mereka tidak pernah yang kayak, kok lo hilang sih Nes, kenapa sih lo nggak nelfon gue? Itu udah nggak pernah keluar gitu. Dan aku nggak bisa ternyata memang temenan sama orang kayak gitu, ataupun memang in a relationship sama orang seperti itu ya. Iya, gitu. iya, My iya, ex juga nggak kayak gitu orangnya gitu. Dia memberikan aku cukup ruang untuk menjadi diri aku sendiri gitu. Dan aku rasa boundaries itu penting banget. Yang I'm speaking for myself ya. Menurut aku penting banget karena apa? Karena itu ruang untuk menjadi diri aku gitu. Jangan masuk ke tempat yang aku tidak ingin kamu masukin gitu. Dan kayaknya aku juga tumbuh di keluarga yang sangat menghargai privacy. Mama papa aku itu dari aku kecil kalau mau masuk ke dalam kamar aku tuh selalu ngetok gitu. Dan mereka memberikan aku keleluasan itu, dan aku rasa itulah yang membentuk aku jadi pribadi yang sangat juga menghormati boundaries orang gitu. Menarik. Kalau dari kamu gitu, gimana sih cara starting tuh boundaries tanpa harus menyakiti? Oke, aku pikiran berarti 3 potong semangka deh ya. Boleh, 3 potong boleh. semangka untuk yang lagi pengen untuk mengolah nih perasaan I can fix him atau I can fix her. Potongan semangka pertama adalah sadari boleh ngebantu tapi jangan kebablasan. Oke. Boleh peduli tapi jangan kebablasan. Selalu kayak gitu. Oke. Nah, kebablasannya bagaimana? Ya tadi kita bisa latihan membayangkan kalau ini terjadi pada adikku, terjadi pada teman baikku, atau pada anakku, aku bakal ngasih pendapat apa tentang ini. Ya Oke? berjarak tadi ya. Yes, berjarak. Yang kedua, ingat bahwa kamu tidak bisa mengubah dia, tapi kamu bisa membawakan tools-nya, kamu bisa membawakan waktu dan ruangnya. Tapi pada akhirnya dia yang perlu untuk mengubah. Iya, Aku kadang menganggap bahwa proses terapi pun sama. Terapi itu nggak mengubah manusia. Terapi itu kayak tempat gym, di mana kita menyediakan ruang dan waktu untuk dia kalau mau untuk berproses. Itu yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa membawa dia ke tempat gym, tapi nggak bisa membuat dia mengangkat beban. Ya. Kamu bisa membawakan dia tentang nih, kamu harus mencoba untuk gimana berjarak, untuk mencoba lebih sabar. Itu kamu bisa membawakan tools itu, tapi dia berubah atau enggak itu tugasnya dia. Oke? Nah, potongan semangka ketiga adalah paling penting, save yourself. Kalau udah ngerasa ini tidak aman, selamatkan diri sendiri. Kayaknya di pertemuan lalu ya yang Shana cerita tentang filosofinya kayak oksigen di pesawat. Selalu selamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Itu yang kadang-kadang lupa. Kadang kita enggak, aku harus ngorbanin diriku. Wait, sebentar dulu, ini harus. Ini aturan dari mana nih? Jangan-jangan tadi ini tanpa sadar kesombongan kita. Enggak kok, aku bisa tahan tanpa oksigen. Aku harus nolong orang ini dulu.
hati-hati banget ya. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Oke, jadi mengorbankan diri sendiri demi orang lain itu nggak sehat sama sekali ya. Kadang-kadang mungkin bisa, kadang-kadang. Tetapi kalau terus-terusan kita menempatkan orang lain di atas diri kita, lah kapan dong kita jadi prioritasnya? Karena kenyataannya gini ya, ketika kita bisa serving others, bisa ngebantu orang lain, memang itu pun menyenangkan buat kita. Makanya ada orang-orang yang ketika mereka setelah mengalami luka, mereka jadi bisa membangun untuk komunitas, bisa untuk membantu orang lain begitu. Oh, Iya. oke. Kalau nggak salah ada juga ya komunitas yang Komunitas yang aku lagi bangun, ya bener. Ada, aku lagi membangun sebuah komunitas, sebenarnya communal space ya, Oke. yang memang akan menyiapkan tempat untuk semua orang yang datang membawa cerita mereka masing-masing, saling menyembuhkan lewat cerita, dan basically a safe space untuk menjadi apapun yang kita mau, dan tidak dijudge untuk luka-luka yang kita rasakan sih. Itu penting banget sih. Yes. Ya, tidak dijudge untuk luka-luka apa yang kita rasakan. That's good. Mm. Menurut aku tuh kayak ini juga salah satu jadi kayak bisa jadi contoh ya untuk para penunggu di mana glow up itu nggak selalu tentang physically, Enggak. tapi selalu bisa tentang mentally. Salah satunya terjadi di Kak Shanas yang mana Yeah. fisiknya sudah glow, mentalnya Puji glow Tuhan. banget. Yeah, keren banget. Harus itu. Keren banget. Oke, sekian aja mungkin ya podcast Ruang Tunggu hari ini. Kalau kalian belum nonton podcast part satunya, kalian bisa langsung diklik aja nonton. Kita bahas di sana tentang perpisahan dan mencari jati diri. Kalau misalnya setelah berpisah tuh kayak gimana. Gitu. Jadi jangan lupa di-subscribe dan dinyalain notifikasinya. Jangan lupa juga di-follow Instagram Ruang Tunggu di @pod.ruangtunggu dan Instagram Dr. Andreas di @der_andriamon. Instagramnya Kak Shanas di Syahnas_Suhartono. dan Instagram aku di @littlesora. Oke, kalau kalian juga mau beli bukunya Kak Shanas, itu kalian bisa beli di Gramedia dan juga bukunya Dr. Andreas yang semangka ataupun yang tentang seorang pria melalui duka dengan mencuci piring. Susah banget sih judul lu. Emang. Tetap repot banget gue tiap kali tiap kali menyebutkan itu. Oke, kalian juga bisa beli di Gramedia. Oke, mantap. Kalau kayak gitu, selamat tunggu Ruang Tunggu berikutnya. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Oke, Selamat menunggu ruang tunggu. bye-bye.